Humas saya door to door. Door to door. Kebetulan di situ ada 3 perumahan. BKP sendiri. Alhamdulillah. Jadi mengelilingi 3 komplek tadi. 3 komplek, iya. Iya. Jadi hasil dari pendapatan tersebut kita bangun dan kita hadirkan juga si donatur-donatur agar supaya menyaksikan hasil pembangunan. Uang yang diberikan itu inilah hasilnya. Ada hasilnya Ada gitu. hasilnya. Elemen tersebut ya baik anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bila mana sudah bersatu, insya Allah maka masjid tersebut pasti insya Allah akan makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar kemasjidan dan juga bagaimana masjid menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, di hari yang bulan baru, bulan Syawal ya, kita setelah habis melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal, kembali masuk ke episode baru dari podcast Cermat, dan saya tentunya tidak sendiri, telah hadir bersama kita, tamu spesial kita dari Masjid Jami Al-Ansor, ada Bapak Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita mengundang Bapak Asikin Siap. sebagai ketua masjidnya Pak ya. Salah satu pengurus ya Pak ya. Pengurus masjid Jami Al-Ansor di Kemiling ya Pak ya, di tepatnya di Bukit Kemiling Permai. Biasa disingkat BKP ya Pak ya, BKP. Nah, alhamdulillah Masjid Jami Al-Ansor ini teman-teman semua terpilih menjadi masjid yang mendatangkan atau menghadirkan jamaah iktikaf terbanyak di Kecamatan Kemiling ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga diapresiasi sama kami ya Pak ya dari sentra masjid ya. Siap. Memberikan berupa hadiah ya kecil Pak ya. Amin. Insya Allah bisa menjadi manfaat untuk Masjid Jami Al-Ansor. Amin. Karena apresiasi, karena aktif ya Pak ya. Siap, di kegiatan bulan suci Ramadan kemarin, yaitu banyak mendatangkan jamaah untuk beriktikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, aman ya Pak ya. Sehat ya. Iya, kesini tadi naik apa Pak? Kebetulan bisa berkendaraan, mobil. Alhamdulillah. Ya, cukup lumayan padat ya. Makanya agak lambat kedatangannya. Iya. Agak macet nggak? Agak macet ya. Udah mulai beraktivitas lagi ya. Sudah masuk ke hari-hari kerja ini ya. Iya. Dan alhamdulillah kami mengundang Bapak Asikin tentunya untuk bercerita ya Pak ya seputar Masjid Jami Al-Ansor ini, tentang kegiatan-kegiatannya dan juga bagaimana cara menarik jamaah untuk bisa datang ya Pak ya untuk beribadah dengan hikmat di Masjid Jami Al-Ansor. Nah, pertanyaan yang mengawali podcast ini, mungkin saya ingin bertanya sejarahnya ya Pak ya, dari Masjid Jami Al-Ansor ini udah berdiri dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau berdiri tahun 2016. Baru ya Pak ya, belum terlalu lama ya. Sebenarnya nggak baru juga. Itu kita merintis 2016 tersebut, itu pembangunan yang dimotori oleh teman-teman dan alhamdulillah dikemandoi oleh saya sebagai ketua bidang pembangunan, maka terbentuklah seperti Jami Al-Ansor yang sekarang. Sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya cukup prihatin. Baik, gimana Pak? Cukup prihatin baik keadaan masjid maupun keadaan jemaahnya. Gimana tuh? Karena masjid tersebut hanya fasilitas dari perumahan BKP, fasilitas biasa bisa dikatakan PASUM, fasilitas umum. Jadi kami masjid tersebut tidak mempunyai jemaah tetap. Makanya dengan trik-trik kami agar supaya supaya
masjid tersebut kita sering mendengar ucapan dari para alim ulama bahwasanya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Nah, dari situlah kami dan kawan-kawan bergerak untuk bisa merenovasi masjid supaya senyaman mungkin. Baik tadinya kipas angin, sekarang sudah ada AC. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadinya keramik, sekarang alhamdulillah udah granit. Wih, Insya Allah. Baik pinggirannya tadinya masih tembok kasar, sekarang alhamdulillah sudah granit. Alhamdulillah. Jadi untuk kenyamanan para jemaah baik yang beribadah maupun yang seperti pengalaman kemarin di bulan Ramadan untuk buka bersama dan iktikaf. Alhamdulillah. Jadi sebelum tahun 2016 sebenarnya udah ada ya Pak ya? Sudah ada. Masjid namanya udah Al Ansor Pak ya? Sudah Al Ansor. Sudah Masjid Jami Al Ansor, tapi keadaannya belum sebagus sekarang ya, iya, Pak ya? Mungkin masih banyak fasilitas yang belum terbaik gitu ya Pak ya, masih perlu banyak perbaikan dan juga alhamdulillah dengan gotong royong Pak ya. Gotong royong. Sesama di itu ya Pak ya, di komplek itu sendiri Bukit Kemiling Permai. Baik di komplek maupun di luar komplek. Ya. Gimana tuh Pak cara untuk menarik jamaah untuk bisa saling membantu untuk membenarkan masjid? Kebenaran juga saya di situ baik di bidang pembangunan, saya juga ditunjuk oleh Takmir Masjid sebagai humas. Iya, humas. Jadi pekerjaan tersebut cukup banyak. Humas tersebut bukan hanya istilahnya mencari dana untuk pembangunan masjid, tapi bagaimana selain mencari dana, bagaimana caranya bisa orang donatur tersebut bisa sholat di situ. Iya. Jadi hasil dari pendapatan tersebut kita bangun dan kita hadirkan juga si donatur agar supaya menyaksikan hasil pembangunan. Uang yang diberikan itu inilah hasilnya. Ada hasilnya gitu. Masya Allah. Jadi cukup lumayan juga. Jadi kalau saya karena di bidang humas, saya door to door. Kebetulan di situ ada 3 perumahan Spring Hill, Citra Mas, dan BKP sendiri. BKP sendiri. Alhamdulillah. Jadi mengelilingi 3 komplek tadi. 3 komplek, iya. 3 komplek. Untuk bisa mendapatkan bantuan gitu ya Pak dari para jamaah untuk bisa memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas di Masjid Jami Al Ansor. Iya benar. Masya Allah. Berarti Bapak Asikin sendiri udah dari sebelum dibangunnya itu udah menjadi pengurus gitu ya Pak ya? Jemaah aja. Jemaah aja. Nah, baru dimulai adanya struktur organisasi kepengurusan itu pas di tahun 2016 itu Pak, atau dari kapan? Dari sebelumnya. Dari sebelumnya udah ada. Tapi baru terrealisasikan untuk pembangunannya di tahun 2016 tadi ya Pak ya. Masya Allah. Itu ya Pak, mungkin setelah pembangunan apakah langsung ada program iktikaf ini Pak, atau gimana program-programnya dulu di Masjid Al Ansor ini? Kalau program iktikaf memang kita dianjurkan dan disarankan karena masjid tersebut kalau toh memang nanti jemaah tetapnya sudah mulai banyak, maka kita terapkan selain terutama di bulan Ramadan itu kita buka bersama setelah salat maghrib, makan berat bersama, taraweh dan tilawah. Dan seminggu sekali, kalau malam Ahad kita ada kajian, malam Ahadnya ada kajian subuh. Setelah sholat subuh sebelum syuruk kita ada kajian lagi. Dan sebelum masuk maghrib sekitar jam 5-an kita pun ada kajian. Ada kajian. Itu programnya di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Selain itu kita juga menerima zakat fitrah yang kita akan salurkan ke mujahid. Sekaligus kita juga menerima fitrah dan lain sebagainya itu kan udah lengkap, termasuk fidyah dan sebagainya kan kita terima semua. Semua sedekah-sedekah ya.
Jadi kegiatan yang menarik adalah di Masjid Al-Ansor tersebut, orang mau beriktikaf, terutama mau buka Ramadan bersama. Iya. Iya. Karena selama 1 bulan, baik makan ringan, buka puasa bersama, sampai dengan makan berat, 1 bulan full gratis. Gratis. Insya Allah. Nah itu sudah semenjak awal itu ya Pak, dari tahun 2016 apa mulai dari tahun berapa Pak? 2016 sesudahnya. Iya ya. Pas sudah dibangun dulu sudah itu ya Pak ya, baru dibuat program-program tersebut di bulan Ramadan. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sekarang di tahun ini, tahun 2025 ini terbanyak gitu ya masjid itu jamaah yang iktikaf hampir 100 orang itu ya Pak ya. Kalau pengalaman banyak itu di tahun-tahun kemarin, bahkan yang terbanyak adalah sebelum COVID. Sebelum COVID itu mencapai 100 lebih. Karena mencakup hampir Lampung, baik dari Kelanda, Lampung Timur, Kota Agung, Tataan, Terang Padang, Gading, dan Bandar Lampung. Jadi jemaah yang merasa jauh-jauh yang menginginkan iktikaf tersebut, alhamdulillah di Masjid Al-Ansor kita fasilitasi. Masya Allah. Jadi itu gimana Pak cara membuat pengumumannya kalau ada iktikaf? Jadi semua orang di Bandar Lampung tuh bisa datang gitu Pak? Iya, itu salah satunya. Kita kebenaran punya jemaah itu tersebar, jadi kami menyarankan ke jemaah-jemaah yang tersebar tersebut agar bisa mensosialisasikan ya istilahnya woro-woro terhadap teman-teman kita yang di luar BKP, seperti di Tataan, Gading, Pringsewu itu. Ada jemaah yang mukim, kita berikan arahan agar supaya mereka bisa menarik jemaah yang di luar dari komplek kita. Gitu. Insya Allah. Bisa dilihat kameranya juga Pak ya. Siap. Kita ada 2 kamera di sini. Oh iya. Bisa saling interaksi kita. Iya. Nah, jadi itu ya Pak ya untuk sejarahnya tadi ya, dari tahun 2016 juga alhamdulillah caranya dengan mengirim, berarti ya banyak itu ya Pak ya teman-teman takmir masjid lainnya gitu Pak. Iya, benar. Ya. Bisa untuk saling sharing, adanya kegiatan iktikaf, buka bersama dan lain sebagainya. Jadi dari seluruh Lampung ya Pak ya. Dari seluruh Lampung bisa datang ke Masjid Jami Al-Ansor untuk beriktikaf dan beribadah tentunya dengan tanpa harus mikirin makannya gimana gitu Pak, karena sudah disediakan. Sahurnya gimana? Buka puasa dan sahurnya gratis gitu Pak. Gratis. Nah, ada makan ringan, ada makan beratnya juga tadi ya teman-teman. Masya Allah. Itu ya mungkin salah satu cara dari Masjid Jami Al-Ansor ini untuk menarik perhatian para jamaahnya untuk semangat gitu ya Pak. Beribadah terutama di bulan suci Ramadan dan malam-malam terakhirnya untuk beriktikaf gitu ya Pak. Ya, terutama malam-malam ganjil itu termasuk jemaahnya termasuk paling banyak gitu. Tapi iktikaf ini emang dibuka berarti 10 hari terakhir Pak. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dibuka untuk siapa saja, untuk umum dan difasilitasi tadi dengan sebaik-baik mungkin. Memang dikenakan biaya administrasi. Oh, ada biaya? Ya, ada biaya administrasi. Satu jemaah dikenakan 300.000 selama 10 hari. Jadi satu harinya mereka mengeluarkan biaya hanya 30.000, ya. Sudah terlengkapi tempat tidurnya, bahkan 10 pendaftar pertama itu kita fasilitasi mendapatkan 1 buah bantal. Oh, Masya Allah, diberikan bantal. Untuk istirahatnya, kenyamanan istirahatnya. Masya Allah, itu ya dari Masjid Jami Al-Ansor diberikan fasilitas tentunya untuk tidur dan juga makan, dan berarti untuk tinggal juga di situ misalnya. Tinggal juga. Siangnya mungkin ada orang-orang istirahat di situ. Kami fasilitasi juga Pak ya. Jadi tidak hanya di malam harinya gitu ya teman-teman ya. Ketika mungkin jamaah tersebut ingin beristirahat di siang harinya juga tetap Masjid Jami Al-Ansor ini
terbuka ya, terbuka untuk siapa saja yang ingin menggunakan fasilitas yang ada di Masjid Jami Al-Ansor. Alhamdulillah. Itu tadi ya tentang bagaimana cara Masjid Jami Al-Ansor untuk menggait atau menarik perhatian para jamaah untuk semangat tentunya dalam beribadah, terutama dalam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, itu tadi tentang Masjid Jami Al-Ansor ketika di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita sekarang sudah melewati ya, sudah alhamdulillah telah berhasil melewati bulan suci Ramadan. Insya Allah amal ibadah kita tentunya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga tentunya masjid aktif, masjid hidup itu bukan hanya di bulan suci Ramadan ya Pak. Benar. Ya? Tapi di sepanjang tahun, di setiap harinya masjid-masjid harus tetap aktif, tetap memfasilitasi para jamaahnya gitu ya. Benar. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, program-program yang biasa dilaksanakan ya sehari-harinya di luar bulan suci Ramadan juga, itu apa aja Pak? Dan juga apakah antusias juga para jamaahnya untuk bisa hadir dan juga meramaikan program masjid tersebut? Insya Allah Masjid Al-Ansor salah satunya kita ada pengajian anak-anak, baik wanita, baik perempuan maupun laki-laki. Begitu juga dengan ibu-ibu pengajian, begitu juga dengan bapak-bapak. Oh ya. Nah, jadi kita ada taksin anak-anak, taksin ibu-ibu, taksin bapak-bapak. Dari taksin tersebut bukan hanya jemaah Al-Ansor saja, tapi kita buka untuk umum. Alhamdulillah dari tahun 2016 tersebut berjalan dengan lancar. Bahkan kami sedang ingin menambahkan program satu lagi, salah satunya tadi itikaf untuk bapak-bapak. Insya Allah di tahun depan, tahun besok, insya Allah kita akan menerapkan juga itikaf untuk ibu-ibu. Karena sudah 2 tahun berjalan seperti ini, ibu-ibu ada yang protes agar bisa disiapkan difasilitasi untuk ibu-ibu itikaf. Ibu-ibu itikaf. Satu, terus yang kedua kita program-program seperti tempat lokasi sarana olahraga. Nah, lapangan kami terbuka lebar, baik itu olahraga badminton sama tenis meja. Bahkan setiap Sabtu dan Ahad itu ada kegiatan karate. Lapangan tersebut dijadikan tempat untuk karate anak-anak. Karate anak-anak baik dari Sabtu dan Ahad. Nah, terus juga alhamdulillah lapangan tempat kami cukup luas. Bila mana mengadakan acara seperti hari-hari besar, salah satunya adalah sholat Id bersama, itu cukup luas lapangan kami, ibu-ibu maupun bapak-bapak di lapangan tempat parkir motor dan mobil kami. Masih banyak dan banyak lagi seperti lainnya. Kalau seperti kayak pengajian tahsin bapak-bapak itu khusus di malam Jumat. Malam Ahadnya kita untuk umum yang ingin menggali ilmu agama di malam Ahad. Ada kajian ilmu. Ibu-ibu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Setiap hari ada. Siang, sore setelah asar sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Setiap hari. Untuk anak-anaknya dari pengajiannya yang ngaji tersebut dari Senin sampai dengan Kamis juga. Sampai ibu-ibu. Sama seperti ibu-ibu. Tapi kalau anak-anak setelah zuhur. Setelah zuhur siang ya, ada juga yang setelah asar. Sampai dengan selesai. Masih banyak seperti kayak kita woro-woro untuk kegiatan
seperti sebentar lagi kita mau Lebaran Haji ya, Idul Adha. Idul Adha. Nah, kita pun mengadakan arisan kurban. Iya. Nah, arisan kurban, bahkan kita pun motong di lokasi masjid tersebut, motong kurban. Di lapangannya. Iya, di lapangannya. Gitu. Ada yang ikutan arisannya, Pak? Alhamdulillah. Udah ya? Iya, sudah ada 1 ekor sapi. Biasanya 7 orang ya, Pak? Iya, 7 orang. Sudah ada 1 ekor sapi yang sudah terpenuhi. Ini mungkin masih ada yang nyusul lagi. Masih terbuka ya? Masih terbuka untuk terus, umum. Siapa tahu bisa tahun lalu mungkin berapa, Pak? Tahun lalu 5 ekor sapi, kambing, 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. Banyak yang kambing ya, Pak ya? Alhamdulillah banyak kambing. Berarti yang dibuka untuk arisan ya yang sapi, Pak ya? Sapi terutama. Alhamdulillah udah ada 1 yang terpenuhi ya, Pak ya? Terpenuhi 1 ekor sapi. Dan masih akan berlanjut sampai Hari Raya Idul Adha sekitar 2 bulanan lagi ya, Pak ya? 2 bulanan lagi. Nggak terlalu lama dari Idul Fitri ini tentunya. Iya. Dan juga alhamdulillah tadi juga setelah diberitahu ya sama Pak Asikin tadi banyak sekali programnya ya, tentunya bagi anak-anak untuk ngaji gitu ya, Pak. Ngaji ya, ngaji taksin di siang hari ya setelah zuhur, dan juga ada 2 sesi ternyata ya, ada setelah zuhur, ada yang setelah asar, dari Senin sampai Kamis gitu ya, Pak ya. Kalau ibu-ibunya Senin sampai Kamis juga, tapi ba'da asar. Bapak-bapak di malam Jumatnya. Iya. Di malam Jumat. Kemudian taksinya di malam Jumat. Kemudian ada kajian di malam Ahad. Malam Ahad ya, Pak ya? Malam Ahad. Ya. Di malam Ahad ada kajian setelah ba'da maghrib atau isya, Pak? Sampai dari maghrib sampai dengan selesai. Ya. Dari setelah sholat maghrib ada kajian ilmu, tentunya bisa didatangi oleh umum ya, Pak ya. Siapa saja yang ingin mengkaji ilmu di Masjid Jami Al-Ansor. Ya. Tentunya ya jamaah-jamaah di tadi ya, Pak, yang di dalam Masjid Jami ini terletak di Bukit Kemiling Permai. Iya. Tentunya itu ya yang mungkin paling banyak jamaahnya dari situ ya, Pak ya, dari Bukit Kemiling Permai, tapi terbuka juga untuk umum sampai untuk iktikafnya tadi ya, mengundang dari seluruh jamaah yang ada di Provinsi Lampung ya. Dan juga sangat terbuka untuk umum, jadi tidak memilih siapapun, tidak milih untuk jamaah yang datang, dibuka open, dan juga tentunya difasilitasi terbaik untuk para jamaah semua. Amin. Kemudian tadi kan untuk kegiatan-kegiatan atau program-program masjid itu ada untuk anak-anak ya, Pak ya. Anak ada ya. Ada untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau untuk anak mudanya, Pak, remaja-remaja, apakah udah ada program yang dikhususkan untuk mereka di Masjid Jami Al-Ansor ini, Pak? Kalau untuk remaja anak muda. Untuk anak muda, karena masjid kita ini jauh dari pemukiman, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk remaja-remaja yang berkeinginan menggali ilmu agama, baik itu tausiah maupun taksin. Kami Masjid Jami Al-Ansor mengundang untuk para remaja se-Bandar Lampung untuk menggali ilmu agama di Al-Ansor. Masya Allah. Jadi mungkin belum ada strukturnya, mungkin ada remaja masjidnya mungkin, Pak? Remaja masjid karena itu tadi, karena terletaknya jauh dari pemukiman. Iya. Jadi hanya jemaah-jemaah yang aktif baik muda maupun tua itu kita libatkan untuk berguyup di Masjid Al-Ansor. Jadi tidak terlihat itu masih muda, remaja atau udah tua, kita berbarengan untuk memakmurkan masjid itu. Iya. Jadi pengurusnya juga semua kalangan gitu ya, Pak. Semua kalangan, ya. Masya Allah. Tadi untuk anak mudanya masih mengundang gitu ya, Pak. Masih mengundang. Kita open ya untuk semua anak muda di Bandar Lampung khususnya ya, untuk bisa
memakmurkan masjid bersama-sama di Masjid Jami Al-Ansor ini. Nah, tadi Bapak Asikin sendiri mengatakan udah ya untuk mendatangkan para donatur tentunya untuk membangun masjid ini dari masjid ke masjid, bahkan sampai mengelilingi 3 komplek yang ada di sekitar Masjid Jami Al-Ansor ini. Nah, kalau untuk mengajak iktikaf itu bagaimana Pak? Apakah udah ada kesadaran dari para jamaah itu sendiri atau tetap ada hal yang Bapak lakukan untuk menarik mereka untuk bisa datang ke masjid untuk beriktikaf? Kalau untuk iktikaf kita 2 bulan sebelum menjelang Ramadan setiap Jumat, hari Jumat dan malam Ahad kita woro-woro. Kita woro-woro, kita beri pemberitahuan baik jemaah tetap maupun jemaah yang musafir datang. Kita beritahukan bahwasanya 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kami dari Masjid Al-Ansor memfasilitasi baik anak-anak, bapak-bapak terutama yang musafir maupun yang jemaah tetap, kita mengadakan buka bersama. Nah, dari buka bersama tersebut terkumpul, barulah kita memberitahukan bahwasanya 10 hari terakhir kita mengadakan iktikaf. Nah, dengan antusias mereka, dengan fasilitas yang pertama kita siapkan, nah, akhirnya alhamdulillah mereka antusias untuk mengikuti program iktikaf bersama. Ya. Jadi jamaah iktikaf itu dari jamaah-jamaah yang pas berbuka puasa gitu ya Pak ya. Benar. Pertama tuh diajak berbuka puasa bareng dulu. Di Masjid Jami Al-Ansor ada makan beratnya, makan ringannya gratis berbuka. Baru diberi pengumuman lagi di situ ya Pak ya. Iya, pemberitahuan 10 hari terakhir kita mengadakan iktikaf. Mari bersama-sama kita kan, baik bapak-bapak yang masih muda, yang sudah usia, tidak tertutup kemungkinan kami terbuka untuk umum. Entah dari kalangan yang dari jemaah tetap maupun jemaah dari luar, kami fasilitasi. Alhamdulillah. Tapi untuk 2 tahun sebelum-sebelumnya ini masih jamaah ikhwan atau bapak-bapaknya gitu ya Pak ya. Masih belum terbuka untuk ibu-ibu dan ahwat belum. Ya, belum ya. Insya Allah tahun depan ya Pak ya. Insya Allah tahun depan kita fasilitasi untuk ibu-ibunya. Sebelum ada ibu-ibunya juga udah banyak, apalagi ada ibu-ibunya nanti. Insya Allah akan makin banyak lagi ya, makin makmur untuk bisa beriktikaf dan memakmurkan Masjid Al-Ansor ini. Itu teman-teman semua ya, dari caranya untuk mendapatkan jamaah untuk bisa beribadah, terutama ibadah iktikaf ya di 10 hari terakhir itu dengan mengajak bukber dulu ya. Untuk mengajak bukber gratis dulu ya Pak ya. Gratis dulu, ada bukber, baru setelah jamaah banyak yang datang bukber buka bersama, baru diumumkan lagi bahwasanya akan ada program iktikaf dan juga difasilitasi ya untuk bapaknya tadi. Alhamdulillah banyak yang hadir, bahkan dari luar Kemiling ya Pak ya, dari seluruh Bandar Lampung, seluruh provinsi Lampung bahkan hadir untuk bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk ibadah iktikaf di Masjid Jami Al-Ansor ini. Oke, itu tadi ya untuk jamaah iktikaf. Kemudian fasilitasnya apa aja nih Pak yang udah ada atau sudah terinstal di Masjid Jami Al-Ansor? Tadi kan udah ada, tadi kata Pak Asikin sebelumnya itu masih kipas, sekarang udah AC, kemudian sudah semakin besar dari keramik sudah jadi granit sekarang ya Pak ya. Nah, apalagi Pak selain itu untuk fasilitas? Fasilitas yang kami programkan terutama seperti karpet yang di depan itu kan, karpet yang di depan mulai agak pudar.
usang lah dengan termakan oleh usia kan. Iya. Ya, insya Allah dengan hadir bapak-bapak yang sholat baik dari lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita, setiap hari Jumat kita woro-woro memberitahukan kepada jemaah agar bisa ikut berpartisipasi untuk menyumbang karpet tersebut. Menyumbang karpet tersebut, terus seperti sound system dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Karena sound system kita itu pun juga kita dapatkan dari jemaah setempat. Bukan dari pemberian masjid, tapi alhamdulillah dapat sumbangan dari jemaah setempat. Iya. Tapi dengan sound system yang cukup tua, ya siapa tahu nanti kalau seandainya ada jemaah yang ingin bersedekah untuk fasilitas terutama karpet dan sound system, kami Masjid Al-Ansor menunggu. Iya. Alhamdulillah mempercayakan sentra masjid ya Pak ya. Insya Allah siap. Untuk karpet masjid di Masjid Jami Al-Ansor, berarti udah beli Pak? Apa masih menunggu? Kalau sekarang masih menunggu. Masih menunggu ya Pak ya? Masih menunggu. Kalau pengharum alhamdulillah kita selalu ke sentra masjid. Iya. Alhamdulillah ya. Ternyata Masjid Jami Al-Ansor juga mempercayakan kami ya, sentra masjid untuk bisa menyamankan masjidnya ya Pak ya. Dengan karpet, kemudian yang sudah dibeli itu parfumnya Pak ya, parfumnya. Sound system juga kami bisa mungkin Pak ya, bisa diinstalkan untuk sound system atau kami juga menjual gitu ya Pak ya. Siap. Bisa untuk kembali menyamankan masjid dan juga agar suara azan, suara-suara pengumuman gitu ya Pak ya, bisa kembali jelas ya, terdengar di seluruh wilayah Bukit Kemiling Permai itu ya Pak ya. Masya Allah. Itu tadi untuk fasilitas-fasilitasnya, dan juga sudah berusaha terus untuk mendatangkan jamaah-jamaah, tapi mungkin masih banyak gitu ya Pak tantangan-tantangan dalam menjalankan program masjid di Masjid Jami Al-Ansor ini. Nah, kira-kira apa aja nih Pak tantangan yang Bapak Asikin sendiri rasakan dan juga teman-teman pengurus masjid lainnya rasakan dalam menghadirkan masjid ataupun memberikan fasilitas serta memberikan program-program terbaik untuk para jamaah? Kalau fasilitas tersebut kita dapatkan juga karena fasilitas memerlukan dana, bahkan dana-dana tersebut pun kita dapatkan dari jemaah-jemaah yang ada, jemaah-jemaah yang ada. Nah, dengan sumbangan-sumbangan dari jemaah yang ada, kita wujudkan apa program yang kita inginkan dan apa yang kita akan laksanakan. Itulah yang kita umumkan, dan setelah terrealisasi, barulah setelah terrealisasi kita umumkan kepada jemaah, baik itu yang mendengarkan maupun yang bersedekah, bahwasanya uang yang Bapak titipkan kepada kami kita fasilitasi untuk tempat ngaji anak-anak laki-laki. Nah, sekarang kita ada program lagi untuk menyiapkan tempat lokasi untuk ngaji anak-anak perempuan. Sekaligus karena kita ada dua tempat, maksudnya dua lokasi baik atas maupun bawah, kita pun memfasilitasi bila mana ada tamu kita atau saudara kita yang kesusahan atau musafir, kita bisa tempatkan mereka di lokasi tersebut. Untuk menginap gitu. Untuk menginap. Masih banyak yang lainnya juga, seperti istilahnya program-program yang kita akan tingkatkan. Kita juga masih menunggu aspirasi dari jemaah. Mau dibuatkan apa? Mau dibuatkan apa? Kalau toh memang kita memadai, baik lokasi maupun keadaan keuangannya, kita realisasikan. Makanya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersedekah, baik materi maupun material ke Masjid Al-Ansor
kami ucapkan jazakumullahu khairan khasiran. Ya, Masya Allah, itu tadi ya. Mungkin tantangan yang mungkin coba Bapak Asikin beritahu adalah untuk menyelenggarakan atau mensukseskan atau merealisasikan program-program itu masih banyak butuh dukungan ya, betul. Dan juga baik secara material tadi ya, untuk bisa merealisasikan agar dana yang dibutuhkan bisa cukup ya, bisa terkumpul, dan juga merealisasikan apa yang bisa dihadirkan di Masjid Jami Al-Ansor yang pasti memiliki tujuan yang baik, yaitu ingin memakmurkan masjid itu ya, dan juga memfasilitasi untuk ibadah para jamaahnya agar lebih khusyuk lagi, agar lebih hikmat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, benar. Masya Allah. Itu ya untuk tantangan, ya samalah mungkin ya, setiap masjid adalah tantangannya adalah di bagian untuk mensukseskan program-programnya ya, baik itu mungkin dananya ataupun jamaahnya untuk keteguhan atau panggilan hatinya untuk bisa datang ke masjid itu ya, bisa meramaikan lagi masjid dan memakmurkan masjid itu sendiri. Masya Allah. Itulah mungkin itu ya beberapa cerita tadi yang telah kita dengarkan dari cara Bapak Asikin dan teman-teman pengurus lainnya untuk mendatangkan jamaah, dari usahanya untuk bisa datang ya, door to door tadi ya. Door to door. Door to door, satu-satu masuk ke rumah jamaah untuk sama-sama untuk itu ya Pak ya, memamurkan masjid. Gotong royong memamurkan masjid. Memamurkan Masjid Jami Al-Ansor. Dan juga tadi juga sudah ada sejarahnya ya, ternyata Masjid Jami Al-Ansor ini sudah berdiri cukup lama ya, tapi baru diadakan renovasi gitu ya Pak ya. Dan juga perbaikan-perbaikan itu di tahun 2016 ya. Iya. Dari hasil gotong royong tadi ya, bersama masyarakat sekitar, jamaah-jamaah sekitar yang saling memberikan sedikit rezekinya ya untuk membangun dan memakmurkan Masjid Jami Al-Ansor ini. Dan tadi juga ya beberapa program-program tentunya untuk jamaah itu sudah ada, untuk pengajian. Kalau di bulan puasa ada buka bersama gratis ya, dan juga sahur untuk yang iktikaf gitu ya Pak ya. Iya. Dan juga di luar bulan suci Ramadan ada pengajian, ada untuk kurban tadi ya Pak dan lain sebagainya. Itu juga diupayakan terus-menerus untuk bisa terrealisasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian ada fasilitas tadi ya, yaitu banyak sudah dari upgrade ya, dari dulunya kipas angin jadi AC, kemudian lantainya yang keramik jadi granit gitu ya Pak. Iya, sangat upgrade-nya cukup signifikan gitu ya Pak ya. Dan sekarang juga insya Allah akan membeli karpet untuk menyamankan masjid. Dan mungkin itu ya cerita dari Bapak Asikin. Dan mungkin terakhir Pak untuk statement bagi para pemakmur masjid lainnya yang berada di luar sana, bukan hanya di Provinsi Lampung ini Pak, tapi mungkin di seluruh Indonesia Pak ya. Para takmir masjid gimana nih Pak untuk bisa meyakinkan lagi jamaah untuk bisa mengikhlaskan hati untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah di masjid. Kami dari pengurus Masjid Jami Al-Ansor dengan kemampuan dan kesanggupan kami membangun pembangunan tersebut dan membangun kemakmuran masjid juga. Kami cukup bergotong royong dengan teman-teman agar masjid tersebut tidak hanya diisi baik anak-anak maupun remaja, baik perempuan, bapak ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kami berharap agar dari 3 elemen tersebut bisa bersatu untuk memakmurkan masjid. Dengan elemen tersebut ya baik anak-anak,
remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bila mana sudah bersatu, insya Allah maka masjid tersebut pasti insya Allah akan makmur. Insya Allah. Ya. Berarti lagi-lagi meminta untuk kekuatan atau kesadaran diri ya untuk bisa saling gotong royong, karena memakmurkan masjid atau menyamankan atau bisa menghadiri masjid itu bukan masalah dari 1-2 orang, tapi harus banyak membutuhkan bantuan dari bapak, ibu-ibu dan jamaah semua untuk bisa saling mempunyai rasa yang sama untuk memakmurkan masjid karena ingin beribadah dengan sebaik-baiknya, senyaman mungkin ya. Dan dari Masjid Jami Al-Ansor tentunya memberikan fasilitas terbaiknya Pak ya. Insya Allah. Terus berusaha untuk memfasilitasi terbaik agar para jamaah itu nyaman dan tidak merasa khawatir gitu ya Pak, atau benar. Merasa ya gimana gitu untuk beribadah ya. Mungkin kalau di podcast ini Pak ada teknologi ya, kami menginginkan bahwa seluruh masjid atau musola yang ada di Indonesia ini melek gitu teknologi. Apakah mungkin Masjid Jami Al-Ansor ini sudah ada unsur teknologi di dalamnya? Apakah udah ada CCTV minimal Pak, ataupun apakah ada apa aja nih di Masjid Jami Al-Ansor? Alhamdulillah Masjid Al-Ansor untuk siar keluar kita dengan adanya apa ya yang terbaru sekarang nih istilahnya Instagram. Ya, WA. Seperti itu. Instagram dan WA, baik istilahnya yang ingin tahu siarnya apa kegiatan-kegiatan masjid. Nah, satu, terus yang kedua, alhamdulillah untuk CCTV kita pasang 8 titik. Tapi tidak tertutup kemungkinan saya juga sebagai pengurus tersebut, saya menjaga kenyamanan jemaah yang ingin sholat tersebut selama 5 waktu. Saya sholat yang kedua. Jadi untuk para jemaah atau teman-teman kita bila mana mampir di Masjid Al-Ansor jangan kaget kalau seandainya ada sholat yang kedua. Karena begitu jemaah lain sholat, kami menjaga motor maupun mobil. Ada yang jaga dulu. Ada yang jaga. Itu salah satunya saya. Karena saya berkeinginan agar supaya jemaah yang mampir sholat tersebut tidak khawatir akan kendaraannya hilang. Makanya kita adakan sholat yang kedua. Nah, satu itu, terus yang keduanya kita kan di situ punya halaman cukup luas. Cukup luas kan. Jadi kalau seandainya nanti ada tamu yang seperti ada hajatan, terus mereka ingin sholat berjamaah di situ, lapangan kami cukup luas, bahkan mobil bisa cukup masuk banyak cukup banyak, masuk puluhan, bahkan kalau motor bisa ratusan gitu kan. Nah, itulah kelebihan masjid kami. Lapangannya luas ya. Lapangannya luas masjid kami itu. Masya Allah udah aja Pak ya. Rasa kita udah hampir sejam mungkin ya Pak ya. Hampir sejam aja. Mungkin itu ya. Kita cukupkan ya Pak ya, karena alhamdulillah kita sudah masuk azan ya. Waktu sholat kita cukupkan sampai di sini ya. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah kita sudah banyak berbincang ya. Semoga menjadi insight atau motivasi ya bagi para pemakmur masjid lainnya untuk bisa dengan semangat tetap berkeyakinan kuat untuk memakmurkan masjid ya. Karena insya Allah menjadi wasilah kita untuk mendapatkan keridoan dari Allah dan pahala sebanyak-banyaknya. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Ini juga termasuk salah satu syiar kami untuk memberikan informasi dan juga ilmu-ilmu pengetahuan bagi seluruh takmir masjid pada khususnya ya, untuk bisa memakmurkan masjid. Mungkin itu aja Pak. Siap. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di sentra masjid, sudah berbincang-bincang. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya sebagai host memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.